Sahabat Kompas.com, salah satu tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua jadi perbincangan publik. Ya, siapa lagi kalau bukan Putri Chandrawati. Istri mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo itu tak kunjung ditahan meski sudah jadi tersangka. Polisi punya beragam dalih seperti alasan kesehatan Putri, kemanusiaan, dan balita yang harus ia rawat. Namun, jika kita melihat ke belakang, faktanya masih ada beberapa ibu yang tetap mendekam di penjara meski memiliki balita. Seperti contohnya Rohisatin Masyawaroh, terpidana kasus penempatan pekerja migran Indonesia. Ia harus menjalani hukum penjara sambil merawat anaknya yang berusia kurang dari 2 tahun. Kemudian, 4 ibu asal Nusa Tenggara Barat yang harus ditahan sambil membawa balita. Mereka ditahan akibat memprotes bau pabrik tembakau dengan melempari atap pabrik. Selain itu, hal serupa juga dialami NM, warga Kalimantan Utara yang melahirkan dan membesarkan anak di dalam penjara lantaran terjerat kasus narkoba. Realita ini pun membuat kita berpikir, apakah hukum di Indonesia sudah adil? Lalu sebenarnya, bagaimana syarat penahanan tersangka dan terdakwa sesuai hukum yang berlaku di Indonesia? Jika melihat pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, di situ dijelaskan tentang aturan penahanan, khususnya syarat. Ada 2 macam syarat penahanan, yakni objektif dan subjektif. Kita bahas syarat objektif dulu ya. Menurut pasal 21 ayat 4 KUHAP, ada 2 syarat objektif penahanan tersangka atau terdakwa, yakni pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana pasal-pasal tertentu. Ini dia daftarnya. Yang kedua adalah syarat subjektif. Disebut subjektif karena hanya pihak tertentu saja yang dapat memahami. Selain itu, syarat ini juga tidak dapat diukur dan tidak dapat dibuktikan. Lalu, apa saja syarat subjektif itu? Menurut pasal 21 ayat 1 KUHAP, ada 3 syarat subjektif, yakni kekhawatiran tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, hingga mengulangi tindak pidana. Itu baru syarat. Lantas apa saja sih jenis-jenis penahanan yang sesuai dengan undang-undang? Menurut pasal 22 KUHAP, penahanan dibagi menjadi 3 jenis, yakni penahanan rumah tahanan atau rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rutan itu ya seperti biasa, tersangka atau terdakwa itu ditahan di rumah tahanan negara, kantor polisi, kejaksaan negeri, hingga lapas. Kemudian penahanan rumah, skemanya tersangka atau terdakwa itu ditahan di rumah masing-masing. Sementara tahanan kota, yakni mereka ditahan di kota tempat kediaman dengan kewajiban melapor pada penyidik ataupun hakim. Nah, jenis penahanan rumah dan penahanan kota ini pun juga sempat disarankan pakar hukum untuk kasus Putri Chandrawati ini. Menurut pakar hukum Hipnu Nugroho, Putri nggak harus ditahan di rutan, melainkan bisa dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Nah, itu dia penjelasan soal syarat penahanan hingga jenis penahanan tersangka dan terdakwa. Menurut kalian gimana? Apakah Putri Chandrawati ini tetap bebas hingga sidang nanti? Kita tunggu saja ya. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.